Banyak orang yang suka nyinyirin Ahok. Giliran Ahok bersuara, mereka ngamuk. Bilangnya Ahok cari muka, cari sensasi, cari panggung. Banyak orang minta Ahok diperiksa. Giliran Ahok bersedia diperiksa, semua pada diam dan nggak ada yang berani. Banyak yang menjelek-jelekkan Ahok di belakang Ahok. Giliran Ahok mau dipanggil, mereka kebakaran jenggot dan ngeles macam-macam. Halo, bertemu lagi dengan saya, X Hardy, di Opini Seaword. Selasa kemarin ada rapat dengar antara DPR dengan jajaran petinggi Pertamina terkait kasus yang menimpa anak perusahaan mereka. Dan kebetulan ada Wakil Ketua Komisi 6 DPR, yaitu Andre Rosiade. Nama ini sudah banyak lalu lalang di media sosial karena banyak kontroversi. Salah satunya pernah meminta agar Ahok dicopot dari jabatannya sebagai komisaris utama Pertamina pada tahun 2020 lalu karena Ahok dianggap bikin gaduh. Saya sampai detik ini masih belum paham ada dendam apa orang ini kepada Ahok. Tiap kali mendengar nama Ahok, mungkin telinga dia sakit. Ketika kasus oplos BBM menjadi viral, postingan Andre Rosiade yang dulu viral lagi. Yang tentu saja akun dia dihajar sampai babak belur. Dan dia mengatakan itu ulah buzzer Ahok yang menyerang dia. Di rapat dengar itu, Andre lagi-lagi menyerang Ahok dengan penuh emosional. Dia bilang Ahok cuma omon-omon, banyak bikin kegaduhan. Karena Ahok dulu temannya Jokowi, makanya dia sakti mandraguna. Meskipun Andre meminta Ahok dicopot, tetap tidak akan bisa karena temannya presiden. Keluar dari penjara langsung bisa menjadi komut Pertamina. Kata dia, Ahok punya kuasa kalau benar-benar mau mencegah dugaan korupsi yang terjadi pada tahun 2018 sampai 2023. Ahok cuma sekedar menikmati penghasilan puluhan miliar dari jabatan komut, bahkan rajin main golf. Dia membandingkan dengan Menteri BUMN saat itu yaitu Erick Thohir, yang aktif melaporkan dugaan korupsi ke Kejaksaan Agung. Ahok bisa apa selain ngebacot, omon-omon, marah-marah, maki-maki? Ahok tidak membawa data ke aparat penegak hukum. Jadi setelah Andre panjang lebar menyerang Ahok sampai situasi menjadi panas, seorang politikus PDIP, Rieke Diah Pitaloka menyarankan supaya Ahok dipanggil ke DPR untuk menjelaskan kasus itu. Apa yang terjadi? Andre kayak panik dan langsung membalas, ngapain panggil Ahok? Dia ogah kasih panggung buat Ahok. Selama menjadi komut, Ahok tidak berbuat apa-apa. Setelah Kejaksaan Agung mengusut kasus itu, Ahok baru muncul menjadi pahlawan kesiangan. Kalau punya data, harusnya dulu dia membawa data ke Kejaksaan Agung, KPK atau kepolisian. Belum selesai Andre koar-koar, dia lanjut menyerang Ahok. Dia menuduh Ahok cuma mau numpang tenar supaya kembali populer. Ahok cuma mau pansos. Beberapa dari kalian mungkin merasa aneh. Kok Andre kayak panik gitu ya? Kenapa tiap kali membahas tentang Ahok, emosi dia kayak mendidih? Kayaknya benci banget. Sungguh tidak adil, dia di DPR teriak-teriak menyerang Ahok, tapi tidak kasih kesempatan kepada Ahok untuk menjelaskan di DPR. Begitu Ahok mau dipanggil, dia yang kepanasan dan gelisah, langsung bilang enggak mau, dengan alasan enggak mau Ahok dapat panggung dan pansos. Lah, dia sendiri juga pansos dan cari panggung dengan menyerang Ahok membabi buta. Justru dia sendiri yang mau menjadi pahlawan kesiangan dengan menumpang nama Ahok. Hati-hati, ucapan Ahok selama ini benar tentang banyaknya masalah di Pertamina. Dan sekarang memang terbukti kan? Kasus korupsinya enggak main-main, sampai ratusan triliun. Bahkan ada yang bilang 1 kuadriliun. Ahok sekarang mau dijadikan pusat perhatian dan disalahkan. Saya rasa Andre ini salah pilih lawan. Nanti ketika diserang netizen lagi, dia tuduh buzzer lagi. Dia bilang, itu buzzer Ahok yang bikin ulah. Ahok bicara apa adanya tentang kebusukan di dalam internal perusahaan. Sudah dari dulu. Dan itu terbukti sekarang ini. Tentang Ahok yang tidak melaporkan, ya tunggu saja tanggal mainnya. Mungkin dia akan menjelaskan saat dipanggil Kejaksaan Agung. Dan satu lagi blunder yang dilakukan Andre.
Kasus sebesar ini harusnya ada semacam pansus atau panitia kerja atau panja. Tapi Andre bilang nggak perlu, karena mayoritas fraksi di Komisi 6 DPR sepakat untuk menolak. Ya iyalah, mayoritas fraksi di DPR sekarang adalah pendukung Prabowo Gibran. Semuanya pasti kompak. Justru bagi rakyat awam, ini sangat mencurigakan. Kenapa mereka tidak mau? Mereka mau jadi pahlawan kesiangan, tapi tindak tanduk tidak sinkron. Apa takut kalau panja dibentuk nanti banyak yang terseret? Takut bobroknya terbongkar. Kalau memang hebat, panggil dong Ahok ke DPR. Andre bisa dengerin apa kata Ahok. Dan kalau dirasa enggak cocok, silakan berdebat, biar publik yang melihat siapa yang lebih masuk akal. Tapi orang seperti Andre, mana berani konfrontasi terbuka? Terlihat jelas dia panik kalau Ahok datang. Kalau tidak ada Ahok, dia garang. Seenaknya mengejek dan menyindir Ahok. Tapi kalau Ahok datang, mentalnya mungkin bisa ambruk. Menjadi lembek seperti kerupuk disiram air. Bilang aja takut debat dengan Ahok. Dulu Ahok pernah menantang DPR untuk memanggil dia. Dan sampai sekarang tidak ada yang berani panggil. Kesimpulannya cuma satu, mereka takut. Ngomong aja yang gede. Tapi begitu ditantang memanggil Ahok, mereka kebanyakan gelisah. Jadi nggak salah kalau publik menyebut orang-orang seperti Andre Rosiade ini cuma berani ngata-ngatain orang di belakang saat orangnya nggak ada. Omongan mereka hebat saat orangnya nggak ada di depan mereka. Istilahnya cuma jago kandang. Alangkah lucunya di negara ini, orang-orang yang jauh lebih berkuasa di atas Ahok, seperti misalnya Menteri BUMN dan Presiden saat itu, tidak bisa melihat apa yang Ahok lihat. Sekelas Komun aja bisa tahu, harusnya Menteri BUMN jauh lebih tahu. Harusnya Presiden lebih tahu lagi karena menguasai semua data intelijen. Aneh kalau mereka tidak tahu, lantas kemudian Ahok yang menjadi kambing hitam, disalahkan kenapa enggak melaporkan dari dulu. Bagi saya, justru mereka yang terkesan menyalahkan Ahok itulah yang sedang cari panggung dan pansos. Mereka mau dapat kredit, ikut menjadi pahlawan yang mengutuk kasus korupsi di Pertamina. Padahal sama aja, enggak ngapa-ngapain juga. Kalau menyerempet nama Ahok, nama mereka menjadi viral dan ikut masuk berita. Kalau mereka ditantang ikut debat, pasti tidak akan mau dengan alasan segudang. Mereka tidak akan mau berhadapan langsung dengan Ahok, karena mungkin dalam hati mereka sadar Ahok itu benar. Jadi mau dibantah kayak gimana pun, mereka tetap kalah dan tidak bisa berkutik. Banyak orang yang suka nyinyirin Ahok. Giliran Ahok bersuara, mereka ngamuk. Bilangnya Ahok cari muka, cari sensasi, cari panggung. Banyak orang minta Ahok diperiksa. Giliran Ahok bersedia diperiksa, semua pada diam dan nggak ada yang berani. Banyak yang menjelek-jelekkan Ahok di belakang Ahok. Giliran Ahok mau dipanggil, mereka kebakaran jenggot dan ngeles macam-macam. Sebenarnya, apa sih maunya mereka? Kok seperti anak-anak, susah ditebak jalan pikirannya? Udah itu aja deh. Oke, sampai di sini dulu opini dari saya. Subscribe channel ini supaya makin berkembang dan jangan lupa tuliskan komentar Anda. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan.